Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada video ini saya akan membahas pelatihan kepemimpinan pengawas. Ada dua bahasan yang saya sampaikan. Pertama, kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas. Kedua, pembelajaran mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Pertama, kebijakan pelatihan. Pelatihan ini dilatar belakangi kebutuhan akan akuntabilitas jabatan dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017. Dasar hukum pelatihan adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019. Kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan ini adalah kompetensi kepemimpinan pelayani. Pembelajaran dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu on-campus selama 290 jam pelajaran dan off-campus selama 540 jam pelajaran. Pada tahap on-campus, struktur kurikulum yang digunakan terdiri dari 4 agenda. Pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kedua, agenda kepemimpinan pelayanan. Ketiga, agenda pengendalian pekerjaan. Keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan. Agenda keempat ini merupakan wahana bagi peserta untuk mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan yang didapatkan dari 3 agenda pertama dan dilengkapi dengan best practice pengendalian pelayanan publik. Selain itu, peserta juga diberi pembelajaran orientasi program dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap off-campus, peserta akan mengaktualisasikan kepemimpinan perubahan dalam aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Hasil aksi perubahan merupakan bukti kompetensi peserta dalam memimpin dan mengelola perubahan. Untuk mengukur prestasi peserta, digunakan 4 jenis evaluasi. Pertama, evaluasi substansi yang berbobot 15%. Kedua, evaluasi studi lapangan yang berbobot 20%. Ketiga, evaluasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang berbobot 50%. Dan keempat, evaluasi sikap perilaku yang berbobot 15%. Hasil evaluasi akan menentukan kualifikasi kelulusan peserta. Peserta dinyatakan lulus bila menyandang predikat baik dan dinyatakan tidak lulus bila menyandang predikat tidak memenuhi kualifikasi. Sedangkan yang menyandang predikat tidak baik akan ditunda kelulusannya. Kedua, strategi pembelajaran mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila merupakan bagian dari agenda pertama kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Mata pelatihan ini disampaikan dalam durasi 12 jam pelajaran. Hasil belajar yang diharapkan, peserta mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Ada 6 indikator hasil belajar. Pertama, peserta dapat menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila oleh penceramah. Kedua, peserta dapat menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Ketiga, peserta dapat menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah aparatur sipil negara dalam sejarah kemerdekaan. Keempat, peserta dapat menjelaskan tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila, serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Kelima, peserta dapat menjelaskan etika dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Keenam, peserta dapat menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Untuk mewujudkan 6 indikator hasil belajar, skenario pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, peserta diarahkan untuk mengikuti ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, kemudian dilanjutkan merefleksikan isi ceramah. Pada tahap ini, metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi kelompok. Tahap kedua, peserta diarahkan untuk mengkaji sejarah kemerdekaan, keteladanan dalam bela negara, konsep etika dan akuntabilitas kepemimpinan Pancasila. Pada tahap ini, metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Tahap ketiga, peserta diarahkan untuk menemukan bentuk-bentuk terapan dari konsep etika dan integritas
dalam pengendalian pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar yang dipelajari pada tahap kedua. Pada tahap ini, metode yang digunakan adalah studi kasus. Pada bagian berikut ini, saya akan mengulas secara singkat materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Pertama, konsep bela negara. Konsep ini menjelaskan tentang sikap dan tindakan warga negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, termasuk keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, konsep nilai-nilai dasar dan teladan bela negara. Sikap dan tindakan bela negara dilandasi nilai-nilai dasar seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik. Nilai-nilai dasar bela negara bisa ditemukan pada figur-figur teladan seperti Haji Raden Muhammad Mangunkusumo. Beliau meninggalkan jabatannya untuk ikut angkat senjata melawan penjajah. Ketiga, tujuan dan visi negara. Indonesia merupakan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat atau dikenal juga sebagai welfare state. Kita bisa menemukan tujuan negara Indonesia pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan visi negara tercantum pada alinea kedua yang berbunyi, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keempat, konsep etika, akuntabilitas, dan integritas. Secara luas, etika didefinisikan sebagai nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan akuntabilitas secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sebuah pertanggungjawaban. Di sisi lain, integritas didefinisikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Untuk menjelaskan kaitan antara etika, akuntabilitas, dan integritas, maka bisa digunakan konsep ethical triangle. Konsep ini membagi etika dalam 3 dimensi berdasarkan filosofinya. Pertama, dimensi modalitas, kedua, dimensi tujuan, dan ketiga, dimensi tindakan. Dimensi modalitas bisa digunakan untuk menilai keetisan sebuah tindakan dari adanya niat pelaku untuk taat kepada norma yang berlaku. Akuntabilitas berada pada dimensi ini. Dimensi tujuan digunakan untuk menilai keetisan sebuah tindakan dari tujuannya, apakah untuk kesenangan pribadi atau kemaslahatan orang banyak. Sedangkan dimensi tindakan digunakan untuk menilai keetisan sebuah tindakan dari kesesuaian antar tindakan yang diambil dengan nilai yang diyakini pelaku. Integritas pada dimensi ini. Kelima, penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas. Penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik dilandaskan pada nilai-nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air. Pada submateri ini, peserta diberi tugas untuk menerapkan nilai-nilai dasar bela negara ke dalam tindakan nyata. Tindakan-tindakan peserta yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar bela negara adalah bentuk aktualisasi etika dan integritas kepemimpinannya dalam pengendalian pelayanan publik di instansinya. Keberhasilan peserta untuk menentukan tindakan-tindakan yang berlandaskan nilai-nilai dasar bela negara adalah bukti pencapaian peserta atas indikator hasil belajar yang tertinggi. Demikian bahasan saya tentang kebijakan pelatihan dan strategi pembelajaran mata pelatihan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.